Ini masih di Kompleks Taman Kuliner juga seperti biasa. Link deskripsi linknya akan aku tulis di deskripsi, link ke sini ya. Ini masih di Kompleks Taman Kuliner yang sangat luas ini ya, dimana saya juga punya ruko sekolah akting di sana. Seperti aku bilang, taman kuliner isinya macam-macam. Yang belum pernah kesini silahkan main ke sini. Jangan kaget kalau di sini ayem ya, karena memang tempatnya konsepnya adalah taman. Sambil makan mie anget-anget gitu. Ini enak lagi musim hujan ya, serius. Lagi musim hujan terus makan mie anget-anget, terus sambil lihat orang beraktivitas gitu. Ya, di sini lagi ada bikin panggung buat dangdutan. Ntar malam. Ntar malam tapi video ini tayang nanti. Udah nanti. Pokoknya kalian cukup tahu aja. Cukup tahu aja kan, cukup tahu aja. Oke. Kita mau bahas apa nih? Nah, aku mau nanya nih, berhubung kan kita juga kan Kak Alex juga sering jadi jadi talent nih, main film gitu. Iya. Aku juga pernah beberapa kali, tapi aku juga sering banget dapat curhatan dari teman-teman yang sering jadi telco. Salah satunya aku juga pernah ya. Tapi ada juga yang curhat kalau semisalkan dia diperlakukan seperti babu gitu sama talentnya. Emang kerjaan telco tuh sebabu itu ya, Kak? Dalam artian gimana, disuruh apa dia? Disuruh-suruhnya tuh Kak bukan dalam konteks itu. Misalkan kayak temanku nih, ini cerita temanku pribadi. Dia kan punya talent yang harus emang dia dampingin kan. Tiba-tiba out of nowhere si talentnya ini malah minta ambilin dong laundryan bajuku. Kan itu udah kayak nyuruh ke orang gitu, nyuruh pembantu gitu loh, Kak. Di luar konteks dari produksi filmnya ya. Iya. Dan konteks sebagai dia adalah talent, pemain, dan dia adalah talent koordinator. Iya, seringkali bukan hanya telkonya yang nggak paham bahwa tugas dia bukan mengasisten, ini bahasa paling halus ya, menjadi asisten rumah tangga si talentnya. Bukan itu ya, kerjaannya adalah mengkoordinasikan jadwal, bagaimana dia nanti singgah di mana, transisinya di mana, nanti syuting jadwalnya apa aja. Hanya itu sebenarnya tugasnya talent koordinator itu. Pertama, tugasnya talent koordinator, dia ada di bawahnya si casting director. Casting director tentu saja. Casting director sudah menyutradarai siapakah pemainnya. Jadi bahkan ada pertanyaan juga, casting director itu bukan babunya sutradara. Itu juga nanti kita bahas itu ya. Nah, si talent koordinator atau telco, kita sebut aja telco, itu ada di bawah casting director. Yang mana casting director sudah bikin landscape pemainnya siapa aja, terus nanti coba minta ke talent koordinatornya mengcasting orang ini dan punya opsi, diberikan kewenangan, bukan kewenangan ya, keleluasaan kepada talent koordinator untuk juga mengajukan nama-nama pemain ya, yang punya. Kadang talent koordinator jauh punya pengalaman bertemu dengan pemain lebih banyak daripada casting director. Contohnya misalnya aku pemain, tapi aku juga pernah ada di kerja sebagai casting director. Aku tidak punya banyak pengalaman untuk tahu pemain A, B, C, D dan seterusnya yang seperti apa. Kenalan juga sedikit karena aku orangnya kuper banget ya. Nah, sementara talent koordinatorku itu dia tahu, aku punya kenalan di Gunung Kidul, aku punya kenalan ini dan seterusnya. Masalahnya kalau pemainnya ini bisa nggak, aku tinggal, jangan deh, yang ini, coba yang satunya, coba castingnya kayak gimana. Nah, si talent koordinator pertama tugasnya seperti itu. Ya, kalau bagi teman-teman yang belum tahu ya, tugasnya seperti itu. Dia mengajukan juga nama-nama yang akan memainkan peran itu. Di samping nanti dikoreksi atau disutradarai kerjaannya oleh si casting director. Casting director juga akan menyerahkan hasil kerja dia bersama dengan talent koordinator kepada sutradara. Sutradara akan milih, yang ini aja deh Mas Alex gitu. Aku sebagai casting director ya, yang ini aja, bukan yang itu. Nanti sutradara juga akan bekerja sama, dimandori juga oleh produsernya. Kata produser, jangan, yang ini tuh aku pernah punya masalah dengan orang ini, yang ini aja deh. Ini nggak menjual dan seterusnya. Jadi sebenarnya kerja bersama, benar-benar kerja bersama, bukan udah pemainnya pokoknya dia aja gitu. Parah lagi seperti pertanyaanmu, talent koordinator, sebelumnya. Berikutnya talent koordinator setelah pemain sudah kumpul dapat semua, dia akan mengkoordinasikan jadwal yang diberikan oleh tim penyutradaraan, oleh astradanya dan seterusnya. Jadwalnya pemain A misalnya malah nanti syutingnya hari ini, jam ini, datangnya jam berapa biar dia tidak terlalu lama nunggu di lapangan, di lokasi, kayak gitu. Tempat transitnya di mana, nanti makannya
di mana ngumpulnya sama siapa aja, jadwal rehearsalnya seperti apa. Itu talent koordinator. Dia mengurusi hal-hal tentang jadwal dan kebutuhan si aktor yang berkaitan dengan filmnya, bukan berkaitan dengan dirinya sendiri. Contohnya misalnya seperti pertanyaannya Malah, tolong dong ambilin laundryku. Ngomong kayak gitu, itu satu, si aktornya memang kurang ajar, talentnya kurang ajar. Kalau talent koordinatornya mau, talent koordinatornya juga sama-sama gitu. Dan itu mengamini terus-menerus, nular. Oke, aku pernah nih nyuruh talent koordinator yang sana disuruh ngambil laundry, mau. Berarti kalau aku main film di tempat lainnya juga disuruh ngambil laundryku juga mau, disuruh ngambil kudaku juga mau, disuruh jadi temen kencanku juga mau, dan seterusnya. Nggak begitu ya teman-teman, nggak begitu. Dia bukan babu. Anda sebagai talent koordinator punya kewenangan itu, punya kreativitas untuk menentukan, mengajukan nama-nama kepada casting director, yang mana nanti casting director akan memilih juga sesuai hasil castingnya, yang akan diberikan kepada sutradara, yang nanti sutradara juga akan memberikannya kepada produser. Sistem kerjanya seperti itu. Nah, jadi dia bukan babu ya. Enak banget kalau kayak gitu. Aku sendiri kalau main film, talent koordinator tuh bawa payung. Ya memang nggak tahu ini tugasnya dia atau bukan. Lagi panas nih, situasi panas. Terus tiba-tiba dia datang bawa payung, jedek gitu. Dipayungin aku, dikasih kursi juga. Aku diradenke itu, maksudnya dirajakan. Aku tuh agak sebel dengan itu ya. Bukan aku nggak mau dipayungin, dikasih tempat duduk, masalah biar nggak kepanasan. Aku tahu maksudnya dia itu bukan biar aku nggak kepanasan, tapi biar kulitku nggak belang karena continuity adegan. Itu sebenarnya continuity adegan. Adegan ini kok kulitku cerah, adegan berikutnya gara-gara kepanasan. Makanan Anda datang. Adegan berikutnya kok hati kabel. Terima kasih banyak. Nah, awas tuh geser, coba dicek, sambil dicek ya. Aman. Oke. Tugas adegan berikutnya kok aku belang kayak gitu. Nah, itu nanti yang dimarahin talent koordinator, itu talentmu kepanasan, kamu kok nggak nggak mayungin dia. Ya, itu salah satu tugasnya. Kemudian menjaga tetap si talentnya itu aman, walaupun itu sebenarnya ada tugas keamanan juga. Kayak gitu. Oh, bisa jadi kalau keamanan juga masuk kayak gitu. Oh iya, bisa. Tapi kalau keamanan masuk ke sana, nanti terlalu banyak orang, maka tugasnya diberikan kepada talent koordinator, karena keamanan ngurusinnya di lokasi dan kayak gitu. Nah, memayungi dan seterusnya bukan menjadikan Anda raja ya, si aktor yang dipayungin, bukan. Talent koordinator mayungin Anda waktu kepanasan itu bukan mayungin Anda, bukan, tapi kulit Anda biar tidak belang, tidak continuity adegannya tidak kacau. Ya. Hujan, aduh cuman gerimis aja terus dipayungin. Aku princess banget dong sebagai aktor. Enggak, bukan mayungin Anda, tapi biar bajunya itu nggak ketetesan itu, biar rambutnya nggak lepek. Biar nggak lepek juga. Nanti nggak continuity adegannya itu tadi nggak ada kering kerontang, nggak ada sisa air dan bolong-bolong kena air. Kok sekarang ada? Yang dimarahin adalah talent koordinatornya, tidak menjaga aktornya, bukan mayungin Anda, bukan menjadikan Anda princess atau pangeran, bukan. Halo ayam. Setuju katanya. Itu. Sekali lagi talent koordinator juga harus tahu itu ya. Harus tahu itu. Tiba-tiba makan dulu Mas. Bukan, itu tugasnya PU. Iya, benar. Tuh, setuju lagi katanya. Bukan itu ya, bukan nyiapin minum dan seterusnya, bukan. Paling nanya, Mas Erik haus nggak? Minum nggak? Oh iya, benar. Itu. Bukan, tolong ambilin dong minumku, tolong ambilin. Enak banget. Nah itu, ya aku juga pernah dengar kayak gitu, kayak ambilin dong minumnya, terus kayak bilang, ini tasku bawain dong, gitu, bawain kayak, hah, kok merasa princess banget gitu. Dan aku paling marah sebenarnya bukan tentang itu, tapi naskah tiba-tiba, pegangin naskahku dong. Loh, itu tugas Anda naruh naskah. Iya. Itu tugasnya aktor, kan kayak gitu. Aku juga pernah melakukan itu, ribet banget naskahnya, tak taruh mana ya. Terus inisiatif deh. Tolong nanti aku ambil lagi. Alex bohong. Yang jelas itu sih. Talent koordinator bukan babu. Ya, dia manusia kerja, ngurusin jadwal, ngurusin Anda tidak kepanasan, bukan Andanya ya, tapi kulit Anda tidak belang, ngurusin Anda biar nggak kehujanan, bukan. Iya ya, bukan Andanya yang kehujanan, tapi baju Anda, rambut Anda, make up Anda biar nggak luntur. Semuanya berkaitan dengan artistik, dengan produksi, bukan ngurusin Anda 100%, bukan. Iya, jadi jangan merasa mentang-mentang talent, mentang-mentang di depan kamera merasa princess, merasa raja gitu. Ya, nggak begitu. Jadi nggak gitu konsepnya. Juga kadang kesalahannya si talent koordinatornya juga yang terlalu berlebihan, memberikan perhatian kepada talentnya sehingga talentnya jadi ngelunjak. Si talent
Ada si talent coordinator yang nggak tahu tugasnya, jobnya dia tuh seperti apa, kayak gitu. Kalau misalnya talentnya anak-anak, tugasnya talent coordinator tuh susah banget karena menjaga mood anak-anak tidak berubah. Betul. Ya kan, dikasih game, diajak ngobrol, tugasnya berat banget. Jadi talent coordinator itu kalau di film dia tugasnya duitnya tuh ya maaf ya misalnya ya kecil ya, betul. tapi tugasnya berat sekali menjaga mood aktor. Nanti pas di adegan sutradara marah-marah karena kenapa kamu nggak bisa nangis? Ya. Ini telkonya gimana sih? Ini kenapa adegannya nggak semangat? Yang dimarahin telkonya. Padahal itu juga tugas aktornya. Betul. Tugas aktornya dong. Anda sudah nyemplung ke dunia entertain sebagai aktor. Anda harus bisa menjaga mood Anda sendiri. Betul. Jangan dibebankan kepada talent koordinator. Terus ya aku malas soalnya talent koordinatornya gini. Loh, kok nyalain orang lain? Iya, nah masih ada yang kayak gitu beneran. Oh, kata Shinchan begini. Kata Shinchan begini. Apa tuh kata Shinchan? Ada teko lagi dipanasin di atas kompor sama emaknya. Terus Shinchan lihat emaknya datang ambil teko, panas dasar teko stroberi. Yang dimarahin tekonya, yang kesalahannya Anda sendiri nggak bawa lap, kan gitu. Tahu itu teko panas aja, kayak gitu ya. Jadi saling itu ya, si talentnya juga jangan merasa Anda adalah raja, yang dilindungi adalah tubuh Anda, psikis Anda, tapi Anda juga harus melindungi tubuh Anda, psikis. Jangan pas lagi hujan, aku ngerjain telkoku. Aku juga pernah punya kerja dengan artis ya, aku nggak akan sebut namanya karena dekat banget sama dia joke sih, maksudnya dia bercandaan sih. Siapa misalnya sebut aja namanya Udin, tolong beliin seblak, tolong beliin ini, tiba-tiba kayak gitu ya. Bentar Udin. Si Udin yang nganggep itu serius, marah, ngambek, laporan ke aku, Mas aku malas banget ngurusin gitu. Duh, enggak, dia bercanda. Dia ketawa-ketawa. Iya nggak kebangetan. Pernah. Jadi mood bukan hanya talentnya, tapi juga talent koordinatornya juga harus dijaga. Karena kalau talent koordinator kacau kerjanya, bisa berantakan loh semuanya. Saling sinergi. Iya, sinergi aja. Kan dua-duanya juga lagi kerja. Gitu. Ingat ya, tugas Anda sebagai talent koordinator yang nonton ini, tugas Anda sangat mulia karena Anda menjaga tubuh seseorang tetap aman, nyaman, juga psikis si aktornya tetap nyaman. Tapi Anda bukan babu. Bukan babu ya. Bukan babu. Perlu di-highlight bukan babu. Kalau disuruh ambil laundry itu aku bukan pembantu Anda. Iya, nggak mau gitu. Nggak mau. Menolak aja. Menolak aja. Kalau dilaporin bilang aja gitu. Gitu. Jadi kayak gitu ya guys. Jadi ingat kalau telko itu bukan babu. Jadi kalau kalian disuruh di luar tugas kalian, tugas pokok yang tadi Kak Alex sebutin, ya udah nolak aja. Jangan mau, kalian bukan babu soalnya. Oh iya, jangan. Sorry banget. Gitu. Kita ketemu lagi malam mau maaf. Ya, bye-bye. Jangan lupa subscribe, terima kasih sudah menonton. Makasih ya. Sampai ketemu lagi di lastproject_lilo, masih nanti di sini di Putri Diro. Jangan lupa komen juga kalau kalian mau ada bahasan yang lebih menarik. Atau Anda sebagai telko yang sakit hati. Iya, boleh komen. Dadah. Komen, bye. Aman gak, Dek?